Mungkin makanya itu dari teman curhat-curhat teman-teman di markas itu. Terus nyaman. Iya, gitu. iya. Nyaman terus jadian gitu. Iya, ada beberapa itu. Oh, ada beberapa yang gitu. Mau dong lo. Di sini yang membedain kita UKM unit kegiatan mahasiswa KSR UNS dengan yang lain itu kita ada manajemen tanggap darurat bencana, Mbak. Jadi Halo sahabat PMI, ketemu lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI Solo. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tonton sampai habis tanpa di skip. Kali ini teman ngobrol saya adalah Dedek Gemes. Enggak, Deng. Usianya 11-12 sama saya, Deng. Oke, ada teman-teman dari KSR UNS ya, betul? Ada Afrizal dan juga Damar. Hai, saya dulu dong ke kamera. Halo. Nggak usah pasang wajah sok imut loh ya. Oke, jadi Afrizal sama Damar ini adalah teman-teman dari KSR UNS ya, betul ya? Iya, betul. Udah berapa lama? Ya, kalau dari saya sendiri udah masuk ke tahun kedua ini. Tahun kedua Ya, ini. iya, Dua periode kedua berarti. Kalau untuk pengurusnya masih periode pertama. Oh, masih periode. Kalau Afrizal? udah tahun ketiga ini, Mbak. Tahun ketiga. Oke. Awet ya kamu ya. Oke, jadi KSR itu apa sih, atau Korps Sukarela ya? Itu apa? Siapa yang mau jelasin? Mau sweet dulu? Damar. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman KSR Korps Sukarela itu bisa dibilang sebagai sebuah organisasi yang menampung aspirasi teman-teman untuk jadi seorang relawan seperti itu. Jadi di Korps Sukarela sendiri itu juga kita tuh mewadahi buat teman-teman yang ingin berkontribusi di bidang kemanusiaan dan juga sosial seperti itu, terutama untuk teman-teman mahasiswa UNS seperti itu. Oke, berarti ini menampung aspirasi banyak orang yang mau berbagi, mau melakukan aksi-aksi sosial gitu. Wadahnya adalah KSR. Iya. Oke, keren sekali. Terus bedanya apa nih KSR sama UKM-UKM yang ada di kampus kalian? Kalau KSR itu lebih ke kita kegiatannya selain sebagai bidang, istilahnya kalau di kampus itu kan ada yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Cuma kalau di sini yang membedain kita UKM unit kegiatan mahasiswa KSR UNS dengan yang lain itu kita ada manajemen tanggap darurat bencana, Mbak. Jadi untuk KSR sendiri itu selain kita dibekali ilmu medis pertolongan pertama maupun perawatan keluarga maupun pendidikan remaja sebaya, kita juga belajar tentang manajemen tanggap darurat bencana. Itu nantinya kita dipersiapkan sebagai calon-calon relawan atau istilahnya sebagai kekuatan lah kalau di bidang tanggap darurat bencana, baik dari Universitas 11 Maret sendiri maupun di PMI Kota Surakarta. Oke, berarti sebelumnya bukan sebelumnya sih, sampai saat ini pun nggak ada ya yang maksudnya fokusnya ke tanggap bencana selain KSR itu nggak ada. Iya, kalau yang fokusnya untuk manajemen tanggap darurat bencana itu selain KSR itu belum ada, Mbak. Oh, belum ada. Tapi kalau sosial dan lain sebagainya mungkin ada, tapi banyak. yang fokus untuk bencana hanya KSR aja Iya. gitu ya. Oke. Tapi kalian kan sudah 2 tahun ya, 2 tahun jadi KSR, ini udah 3 tahun jadi KSR. Benefit yang kalian rasakan apa? Damar dulu deh. Oke. Kalau dari benefit sendiri itu dari KSR kan juga banyak pelatihan-pelatihan yang bisa didapetin sama anggotanya seperti itu ya. Nah, dari benefitnya sendiri itu karena emang pertama dari organisasi itu juga kita juga dapat banyak ilmu organisasi kayak gitu. Gimana caranya buat acara atau gimana caranya kita melaksanakan organisasi dengan baik. Kalau dari KSR-nya sendiri juga kita dapat banyak pelatihan gitu. Oke. Dari pelatihan contohnya kayak first aid kayak gitu. Tahun pertama. Kalau di KSR kan ada 120 jam. Udah nutup 120 jam belum? Sudah Woi. Keren. Kalau benefit yang dirasakan dari Afriza sendiri apa? Iya, Mbak, kalau saya itu banyak hal ya, Mbak. Yang terutama itu selain ilmu yang tadi disampaikan Mas Damar itu juga istilahnya relasi sih, Mbak. Relasi, teman. Soalnya kita kan unit kegiatan mahasiswa kan tingkat universitas. Jadi teman-teman yang saya miliki itu udah saya anggap keluarga sendiri sih, Mbak. Jadi setelah kita melewati diklatcar, pelatihan-pelatihan itu rasa kekeluargaan itu kebentuk, rasa saudara itu kebentuk. Bahkan kalau saya sendiri jujur dari teman-teman, maksudnya satu fakultas sama teman-teman KSR itu lebih dekat sama teman-teman KSR. Sama teman KSR. Ya, lebih ke keluarga, relasi. Selain itu
juga bukan hanya internal UNS sendiri sih Mbak. Kita kan dari forum komunikasi KSR Solo Raya kan istilahnya dari PMI Solo kan juga banyak mengadakan kegiatan nih. Nah, betul. itu sendiri juga kita tahu nih, tahu tentang GEA PMI, tahu tentang kegiatan-kegiatan PMI Kota Surakarta, bahkan dulu itu dari teman-teman KSR itu ikut membantu pada saat bencana itu di Gunung Semeru. Itu ada teman-teman yang juga ikut bantu jadi relawan. Baru aja ini ya berarti Semeru Iya, ya. Oke. Pacarmu jangan-jangan dapatnya di KSR. Enggak. Kok enggak? Damar jangan-jangan iya. Iya, mungkin benar. Oke, tapi kalau misalkan di KSR nih ada periodenya nggak sih, masa periode kepemimpinan atau gimana? Ada nggak? Damar deh. Oke, kalau periode kepemimpinan itu biasanya tuh kita juga ini kan kalau dari KSR sendiri di UNS itu mencakup beberapa tingkatan yang mahasiswa ya, kayak tahun pertama, tahun kedua sampai tahun keempat biasanya. Nah, kalau dari pengurus itu biasanya juga periode ini bisa sampai 3 periode kayak gitu untuk masa jadi anggota. Tapi kalau untuk ya anggota aktif, kalau untuk status keanggotaannya di KSR UNS itu long last iya, sampai kapanpun. sampai kapanpun. Bahkan sampai dia alumni pun tetap masih bisa disebut anggota. Masih bisa Oke, keren sekali. Hanya yang berbeda itu kepemimpinannya ya. Iya. Ada periodenya cuma di pemimpin pengurusnya aja. Oke, tapi kalau anggotanya long last. Iya, Oke. Dan cara daftarnya itu gimana? Kalau di KSR UNS untuk cara daftarnya ini kebetulan kita bulan ini sampai tanggal 5 itu ada open recruitment buat calon angkatan 32 Mbak. Jadi kalau tanggal bulan Juli itu kita oprek angkatan 31. Nah, ini kan udah ada masuk mahasiswa baru nih yang 2022. Nah, itu kita mau buka oprek yang untuk angkatan 32. Nah, untuk anggotanya sendiri itu apa aja ya, yang pasti adalah mahasiswa UNS. Nah, untuk persyaratan tingkatnya itu kalau S1 itu maksimal banget itu semester 5 Mbak. Tapi kalau maksimal. Itu untuk first time join-nya. Ya, maksimal banget semester 5. Tapi kalau untuk D3 itu maksimal semester 3. Karena itu kita mempertimbangkan itu karena untuk masa pengabdiannya di organisasi kita. Betul. Berarti dalam 1 tahun kalian bisa oprek 2 kali? Kalau tahun ini rencananya kita mau oprek 2 kali karena tahun 2020 itu kita terhambat oleh pandemi Mbak. Soalnya kan kalau kita kegiatan pelatihan, pendidikan dan pelatihannya itu kita mengusahakannya untuk offline Mbak, karena kalau online itu materi ataupun apa namanya hal-hal yang kita sampaikan itu masih kurang kena ke calon anggotanya. Betul. Karena kadang kalau online ditinggal tidur ya. Iya. Ya kan, kalian angkatan pandemi enggak? Oh, saya angkatan pandemi. Oh, angkatan pandemi. pandemi. Kalau kuliah tidur kan. Mungkin itu ya, apalagi kalau dengan pertimbangan isi materinya kan kalau di PMI itu lebih banyak prakteknya. Iya, banyak kan? prakteknya Kayak itu. first aid atau perawatan keluarga kan lebih banyak prakteknya. Nah, ngobrol soal pengabdian dan kontribusi nih. Damar, sudah berkontribusi apa saja selama menjadi KSR? Ya, jadi untuk selama jadi KSR ini banyak banget kegiatan yang sempat saya ikutin ya kayak gitu. Pertama kalau dari persiapan diri tuh ya udah ikut pelatihan-pelatihan dasar sama pelatihan-pelatihan yang ada di KSR. Terus kemudian kalau misalkan beberapa kegiatan yang sama PMI itu juga ada penjagaan-penjagaan seperti itu, penjagaan medis kayak gitu, juga ikut pelatihan dari PMI juga seperti itu. Itu beberapa yang pernah saya ikutin. Penjagaan medisnya di mana aja? Kalau penjagaan medis kemarin itu banyak banget ya. Iya, banyak. Konser ya enggak? Iya, yang student vaganza itu. Salah satunya yang langsung dari UNS juga itu. Oh, itu dari UNS juga. Iya, Yang student vaganza itu ya. Iya. Oke, keren. Gimana? Seru nggak? Wah, seru banget itu. Perbandingannya tuh jauh banget antara pesertanya yang ikut sama kita yang KSR tuh juga. Terus kalian lari terus gitu ya? Ya, pasti lari. KSR harus lari, Pak. Prinsip kita Mbak, KSR harus lari. Oh, KSR harus lari ya? Harus lari. Sarapan wajibnya tuh itu. Iya. Kalau itu tadi dari dari Damar. Iya. Kalau dari Afrizal? Kurang lebih sama Mbak ya, yang didapetin untuk masalah pengabdian sama Mas Damar. Intinya dari saya maupun teman-teman KSR itu istilahnya ikut di penjagaan medis, itu juga sering ikut bantu teman-teman himpunan atau teman-teman OKM lain itu yang pengen mengadakan pelatihan dasar first aid Mbak. Jadi misal mereka mau minta kita buat ngisi materi gitu, kita biasanya juga ngisi materi. Selain itu kemarin juga kalau saya sendiri sempat ikut kegiatan bersama PMI Surakarta juga, yaitu pelatihan menjadi fasilitator disabilitas. Itu kegiatan di
Akbara itu nanti kemarin itu sama teman-teman SLB yang ada di Solo Raya Mbak. Jadi kita memfasilitasi mereka karena 2 tahun, setahun setengah terkena pandemi kan, teman-teman difabel yang ada di Solo itu istilahnya sekolahnya jarang Mbak, dan sekolah untuk Betul. mengampu pelajaran yang online itu agak susah untuk Susah. mencapainya. Nah kemarin itu dari PMI bekerjasama dengan Soina itu membentuk program kerja itu semacam pelatihan fasilitator untuk teman-teman yang disabilitas itu sendiri. Oke, yang pelaksanaannya di Akbara itu ya. Iya. Oke, keren. Nah, tapi nih ngobrol soal organisasi. Kalian pasti pernah kan ketemu 1 atau 2 orang lah yang bilang, "Ngapain sih ikut organisasi? Ntar kuliahnya gimana?" Apalagi kuliah kan ribet ya, tahu sendiri kan. Iya. Tugasnya itu makin ditumpuk makin beranak gitu. Tapi ini tips dari kalian gimana nih biar balance antara kuliah sama organisasi juga bisa jalan? Dari Damar dulu. Oke, mungkin kalau tips buat balance itu kita di sini juga belajar manajemen waktu, Mbak. Kayak gitu. Jadi memang kalau untuk prioritas memang mungkin tetap lebih besar di kuliah karena memang kewajiban utama sebagai mahasiswa juga ya. Iya. Nah, kalau dari aku sendiri tipsnya itu yang pertama itu belajar benar-benar belajar apa kayak membagi waktu tuh dicatat gitu. Dicatat. Iya, dengan cara Jarang dicatat. ya ada cowok mau catat ya. Apa yang kamu catat? Jadi yang dicatat itu pertama tuh apa sih yang kita perluin gitu loh. Yang perlu kita lakuin pertama apa kita catat. Karena salah satu tipikal saya itu yang visual. Jadi kelihatan, jelas di mata gitu. Oh, kita harus ini gitu. Berarti skala prioritasnya kamu catat, kamu urutkan. Iya, salah satu tips dari aku sih itu karena itu juga salah satu yang efektif menurut aku sendiri. Gitu. Oke, selain itu ada nggak? Selain itu ini sama niat. Oh, niat. Iya. Komitmen. Komitmen dia Oke. bener. Jadi kalau udah dicatat tapi nggak komitmen, nggak dilaksanain ya Ya sama aja. sama aja. Gitu. Mbak. Oke. Dan sampai sekarang masih istiqomah menjalankan komitmennya. Masih belajar sih kok Masih belajar istiqomah ya. Iya, belajar istiqomah. Oke, itu kalau dari Damar. Kalau dari Afrizal? Kurang lebih sama ya Mbak. Untuk kita manajemen waktu sebenarnya di sini saya sama Damar juga masih belajar tentang manajemen waktu juga. Tapi kita di sini sama yang Mas Damar tadi, intinya di sini kita teman-teman yang ikut organisasi baik KSR atau organisasi lain itu fokus utama tetap kuliah. Tapi di samping itu kita kan istilahnya ikut organisasi kan buat cari pengalaman, meningkatkan soft skill, meningkatkan hard skill dan lain-lain. Itu kan istilahnya ada hal-hal yang tidak dapat di bangku perkuliahan. Nah, tujuan kita ikut organisasi ya buat itu, buat dapat hal-hal yang di luar bangku perkuliahan. Nah, untuk menjaga agar itu tetap balance ya, yang pertama itu menentukan segi prioritas, terus manajemen waktunya juga, terus juga jangan yang terakhir itu jangan menghambat tugas kuliah itu sih Mbak. Oke, jangan menumpuk tugas Ya, kuliah ya. menumpuk tugas kuliah. Oke, berarti harus jalan dua-duanya. Iya. Tugas kuliah jalan, tugas organisasi juga jalan, balance. Pernah ngerasa capek nggak? Kalau capek itu sempat beberapa kali, cuma untuk yang membuat kita bangkit lagi, yang membuat kita semangat lagi itu lihat teman-teman saya sendiri sih Mbak, teman-teman ya istilahnya teman-teman anggota-anggota yang lain, mereka tuh istilahnya kan kita sebutannya itu markas ya Mbak, markas KSR ya. Kalau di KSR mungkin teman-teman UKM lain itu nyebutnya sekretariat. Nah, ketika saya itu main ke markas melihat teman-teman kumpul, teman-teman cerita curhat satu sama lain, terus kita bisa saling bantu, misal ada kuliahnya yang kesusahan dan kita bisa bantu, terus itu menimbulkan rasa bahagia sendiri sih Mbak. Nah itu yang membuat niat kita balik lagi. Bangkit lagi. Kalau Damar pernah nggak ngerasa, capek nih, pengen stop tapi mau stop yang mana ya gitu? Pernah nggak? Pernah. Jadi emang mungkin kalau emang capek itu hal yang manusiawi ya, Iya. wajar kayak gitu. Mungkin semua orang pernah ngerasain. Nah, di situ juga sama. Jadi emang dari teman-teman sendiri itu yang istilahnya bisa ngembaliin semangat kita buat belajar bareng lagi, kita jalan bareng lagi kayak gitu. Mungkin makanya itu dari teman curhat-curhat teman-teman di markas itu. Terus nyaman. Iya, gitu. iya. Nyaman terus jadian gitu. Iya, ada beberapa itu. Oh, ada beberapa yang gitu. Mau dong lo. Ya itu tadi, Oke. Mbak. Sama-sama emang dari curhatan itu sama-sama saling berbagi rasa gitu. Oh, Salah oke. satunya itu emang yang balikin semangat terus bisa jalan lagi kayak gitu. Oke, ngobrol soal semangat dan KSR. Mungkin kita menyebutnya empati ya, membangkitkan rasa empati. Ya kan, itu kan sudah menjadi basicnya seorang relawan, harus ada empati. Gimana cara kalian ini ketika ada temen nih yang aduh kayaknya aku nggak capek banget nih, aku harus berkegiatan seperti ini. Cara kalian membangkitkan semangat empati teman-teman kalian itu gimana? Dari Afrizal dulu boleh.
Untuk membangkitkan empati itu ketika kita istilahnya kan kita di sini organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan ya, Mbak. Kita dilatih untuk first aid itu supaya bisa menolong orang. Nah, kita itu ada sistem, mungkin di PMI juga ada SPGDT itu ya, Mbak, yang ketika ada kecelakaan mungkin nanti panggil ambulan atau panggil bantuan. Nah, ketika saya itu dulu pernah sebelum masih jadi anggota yang masih istilahnya baru selesai diklat lah, baru selesai 120 jam. Nah itu ketika saya turun nolong orang itu, ya ketika orang itu berterima kasih itu ada rasa bangga sih Mbak, kalau dari saya sendiri. Soalnya kan dari prinsip penolong pertama juga, prinsip PP juga kan salah satunya adalah harus punya rasa bangga. Nah itu ketika saya punya rasa bangga itu, saya bisa menularkan ke teman-teman. Nanti teman-teman istilahnya ketika mereka sudah merasakan itu, nanti pasti bisa timbul ke teman-teman yang lainnya. Selain itu juga ada tadi kegiatan beberapa seperti penjagaan itu lumayan banyak sih kalau dari teman-teman UNS sendiri untuk penjagaan medis, kayak futsal itu lumayan banyak. Futsal terus ada konser dan lain-lain itu lumayan banyak sih Mbak. Itu yang membuat teman-teman anggota itu masih tetap aktif sampai bahkan alumni itu masih kadang ikut berkegiatan di kita itu sih Mbak. Oke, walaupun kadang kegiatannya itu aja tapi ceritanya Iya, tetap beda-beda kan. Beda-beda kalau penjagaan. Iya, betul. Walaupun sama-sama konsernya nih, kadang hari pertama, hari kedua, hari ketiga tetap beda, ya kan. Kalau dari Damar gimana cara membangkitkan empatinya teman-teman, atau mungkin empatinya Damar sendiri nih? Oh iya gini dah. Jadi emang dari kurang lebih sama ya, dari emang dari esensi kita masuk KSR itu juga dari beberapa teman-teman tuh emang punya tujuan kemanusiaan, yang tujuan yang mulia kayak gitu. Nah, kalau gimana caranya kita mengembalikan rasa empati itu salah satunya tuh yaitu dengan ikut kegiatan-kegiatan yang istilahnya kita benar-benar bisa melakukan sesuatu kegiatan yang bisa membantu orang tadi. Terus kemudian itu rasanya tuh bener kayak ada restoring humanity kayak gitu. Rasa kemanusiaannya tuh bisa kembalikan lagi kayak gitu. Nah, salah satunya tuh itu tadi. Jadi kurang lebih sama kayak Mas Afrizal juga kayak gitu tadi. Oke, keren. Berarti masing-masing orang punya penyemangatnya diri sendiri gitu ya. Oke, melalui KSR ini ternyata bisa meningkatkan empati. Nah, ngobrol soal jadi relawan nih, kan nggak dibayar. Kenapa kalian mau? Oh iya, jadi emang dari awal tuh emang namanya sendiri aja Korps Karela gitu ya. Jadi kita menampung teman-teman yang istilahnya ayo kita rela untuk istilahnya melonggarkan waktu kita untuk berkegiatan di kemanusiaan gitu tadi. Seperti tadi yang mungkin ya kurang lebih sama tadi. Jadi dari kegiatan kemanusiaan itu kita tuh bisa membalikan restoring humanity tadi. Kita bisa kembali rasa pedulian terhadap sama satu sama lain, dan di situ juga benefitnya tuh nggak cuma itu. Jadi dari pelatihan tadi itu kita bisa dapat ilmu ilmu kepala merah tuh kayak gini gitu. Juga ilmu organisasi tadi kayak gitu. Jadi memang selain dapat pengalaman, dapat relasi juga tadi, kita juga dapat istilahnya sesuatu yang bisa kita lakuin untuk bermanfaat terhadap orang lain seperti itu. Dan ilmunya never day ya. Ilmunya never day. Sampai tua besok kayak masih bermanfaat ilmunya. Iya, pasti masih bermanfaat. Betul. Kalau Afrizal, kenapa mau jadi relawan padahal nggak dibayar? Iya Mbak, untuk itu sebenarnya jawabannya cuma satu sih Mbak. Kalau saya itu, saya ada kata-kata itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, intinya adalah kata-kata itu yang istilahnya kata-kata itu saya dapat dari SMA sih Mbak. Terus itu saya tanamkan pada diri saya sendiri. Setiap kegiatan yang saya ikuti, setiap perbuatan yang saya ikuti itu kalau bisa bermanfaat bagi orang lain, karena itu nilainya sangat berharga sih Mbak. Dan itu selain bisa dinilai, kita istilahnya nggak cari uang atau cari apa-apa, karena kita niatnya tulus, insya Allah untuk rezeki nanti pasti ada jalan. Keren. Ntar jodoh juga ada jalannya. Iya. Tapi kalau menurut saya tuh memang jasa-jasa teman-teman relawan tuh nggak bisa dirupiahkan menurut saya, karena terlalu berharga. Betul? Oke. Nah, ini agenda terdekat kalian apa nih? Untuk anggota terdekat dari teman-teman UNS itu kita mau adakan itu webinar Mbak. Untuk webinar itu ya untuk temanya ini kita masih istilahnya cari tema yang cocok. Ada beberapa tema seperti mental health atau tanggap darurat setelah COVID dan lain-lain. Masih ada beberapa tema yang akan kita godok lagi, tapi intinya kegiatan terdekatnya itu webinar itu sih Mbak, sama pelatihan buat anggota baru. Oke, karena kalian habis rekrutmen lagi ya. Oke, keren sekali. Ini kan ngobrol soal PMI, habis HUT nih. Harapan kalian apa, Damar, untuk PMI? Oke,
dari saya sendiri ya, harapan saya itu yang pertama tuh dari tujuannya PMI sendiri berdiri itu berjalan di jalan kemanusiaan gitu, di kita benar-benar semakin luas gitu pengabdian bakti dari PMI untuk benar-benar istilahnya membantu ke seluruh dunia gitu, seperti membantu seluruh dunia, baktinya kepada manusia itu benar-benar lebih luas dan lebih dimudahkan seperti itu. Jadi memang benar-benar dapat itu esensi dari PMI sendiri kayak gitu. Nah, oke. Keren. Kalau Afrizal apa harapannya untuk PMI? Harapannya untuk PMI semoga relawan-relawannya makin banyak, terus juga kegiatan-kegiatannya lebih bermanfaat dan positif lagi ke depannya, terus juga segala sesuatu yang menjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Amin. Amin. Keren. Nih mau ngobrol lagi nih. Kalian mau sampai kapan jadi relawan? Oke. Ini pertanyaannya menjebak ini. Awas ya, ini dicatat nih Mas Barli, tolong Mas. Iya. Nah, dari saya sendiri ya, jadi relawan itu istilahnya bukan pekerjaan yang sampai kapanpun. Maksudnya tidak terbatas waktu seperti itu. Kita relawan itu bekerja dari hati. Volunteering is work from heart. Kayak gitu ya, Mbak. Jadi emang tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Anytime kalau dibutuhkan. Anytime, siap anywhere. berangkat. Oke, keren sekali. Ini komandannya Afrizal sekarang. Iya. Oke. Ini tugasmu buat ngajak teman-teman yang lain. Ajak teman-teman yang lain buat join di KSR. Gimana caranya? Ya, untuk teman-teman semua, khususnya buat teman-teman mahasiswa baru 2022, teman-teman mungkin masih bingung ikut UKM dengan berbagai banyak UKM yang ada, tapi teman-teman lihat dulu sesuai dengan passion, minat, bakat teman-teman. Di sini untuk daftar KSR itu cuma ada 2 persyaratan teman-teman. Yang pertama itu sehat, yang kedua itu niat. Soalnya mungkin teman-teman tahu ya KSR itu kayak PMR lah istilahnya di SMP atau di SMA. Tapi yang perlu dibedakan ini ya teman, tak jelasin dulu. Yang perlu dibedakan untuk KSR itu tingkatannya lebih, istilahnya lebih, ya kalau saya sebut lebih hebat lah dari teman-teman PMR. Soalnya kita istilahnya kalau kita dibekali pelatihan, dibekali ilmu dan lain, kalau kita disuruh PMI Surakarta maupun disuruh UNS untuk bantu di tempat bencana ya, dari kita itu siap karena kita udah dibekali berbagai banyak hal. Oleh karena itu, yang kedua itu niat tadi. Teman-teman di sini banyak kok anggota KSR itu yang bukan PMR, yang nggak punya basic medis sama sekali. Tapi yang kedua itu niat mau belajar. Nah, yang mau belajar itu adalah orang-orang yang masih bertahan sampai saat ini di KSR. Nice sekali. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru UNS nih ya. Iya. Itu tadi tips biar bisa join KSR UNS ya. Yang pertama adalah sehat. Iya, sehat. Yang kedua niat. Ya. Oke. Dan saya tunggu kegiatan-kegiatan yang booming apa ya, kegiatan yang menghebohkan lagi dari KSR UNS. Jangan lupa untuk terus bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, buat masyarakat Solo yang aktif ya. Catat Mas Barlin. Oke, Damar, Afrizal, next time kita lanjut lagi ngobrol tentang kegiatan UNS lagi, tapi untuk hari ini cukup sekian dulu. Oke. Buat teman-teman semuanya jangan lupa tonton video ini ya, dan sampai jumpa di Japri PMI selanjutnya. Dadah.